Penggunaan PK untuk treatment ikan, standarnya support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya. Share juga bila bermanfaat, serta aktifin loncengnya biar dapat updatean terbaru. Terima kasih dan selamat menikmati. Halo guys, kembali lagi di channel Ladyscape. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai PK. Bukan PK ini, dan bukan yang ini, tapi PK seperti ini. PK atau dikenal dengan permanganat kalium, bentuknya serbuk hitam keunguan. Bila dimasukkan ke dalam air, akan berubah warna menjadi ungu. Ketika mengalami oksidasi terhadap air yang kotor atau berzat, maka perlahan akan berubah warna kecoklatan. Sejarahnya PK ini juga dikenal untuk mensterilkan air, mengendalikan zat organik, dan kemasan yang saya pegang ini dikenal dalam dunia kesehatan untuk membersihkan luka dan infeksi jamur. PK merupakan permanganat kalium yang mulai populer sebagai pengobatan ikan, khususnya pada ikan koi, dan juga bisa digunakan pada ikan yang lebih kecil. Karena sifat oksidasi PK yang sangat baik, PK efektif sekali untuk membunuh kuman bakteri, membersihkan infeksi dari jamur, serta menetralkan amonia dalam air. Sekarang PK mulai dikenal dalam bentuk kemasan botol, ada yang bungkusan, ataupun ada yang berlabel, yang tertera dengan fungsi untuk mengobati ikan. Hanya saja, bila salah pemakaian PK, bukannya menyembuhkan ikan, tetapi malah membahayakan ikan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya, di video kali ini saya memperlihatkan konsentrat pemakaiannya dan cara yang aman agar tidak membahayakan ikan kita. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya my boss, biar saya tetap semangat memberikan informasi dan konten menarik lainnya. Yang akan saya bahas pertama ini adalah takaran konsentratnya. PK ini beda dengan methyl blue dan akriflavin. Bila penggunaan PK semakin pekat ataupun konsentrat tinggi, tingkat oksidasinya itu semakin tinggi. Bahkan bisa membakar kulitnya ikan ataupun ingsannya ikan, seperti contoh kondisi ikan ini yang saya rendam dengan PK konsentrat tinggi. Di bagian mulut dan di bagian badannya ada sedikit kecoklatan. Bahkan ingsannya ini mengeluarkan seperti sesuatu yang berwarna coklat. Kondisi kulit ikan ini menjadi kasar kalau dipegang. Bila ikan ini telah diangkat, kemungkinan besar ikan akan mati ya guys. Penggunaan PK untuk treatment ikan, standarnya kisaran 2 ppm, yang berarti 2 mg per liter air. Bila tank teman-teman itu sekitar 100 liter, maka kebutuhan PK itu 2 mg dikali dengan 100, ya ini sekitar 200 mg. Proses treatment ini memakan waktu sekitar 4-5 jam. Dan untuk menetralkan PK ini, bisa menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan hidrogen peroksida yang 3%. Pada treatment ini 1 mili untuk menetralkan 0,04 gram PK, dan bisa juga menambahkan air baru. Kalau saya sih sukanya menggunakan filter saja, karena dengan filter yang bekerja, perlahan air akan steril sendiri, dan pengalaman saya itu ikan juga tetap kondisinya aman. Di sini konsentrat PK yang saya perlihatkan ada yang 15 ppm, ada yang 5 ppm ke atas, dan kisaran 2 ppm, biar bisa menjadi patokan ya guys. Saya menggunakan PK pada ikan koi, dimana untuk treatment membersihkan badan ikan, bakteri, ataupun parasit, khususnya pada ikan yang baru sampai, dengan takaran 1 gram untuk 10 liter air, yang berarti kisaran ppm-nya sekitar 100 ya, dengan durasi waktu 5 menit. Dan diwajibkan menggunakan aerasi serta melihat kondisi ikan. Nah, cara ini tidak saya sarankan untuk ikan kecil ataupun yang baru menggunakan PK, karena ini resikonya sangat besar ya guys. Pada poin kedua, untuk tiap treatment penggunaan PK ini wajib menggunakan aerasi ya guys, supaya menambah pasokan oksigen yang dibutuhkan ikan, dan agar ikan lebih aktif
serta tidak terlalu stres karena kondisi treatment ini. Dan yang terpenting, pastikan memperhatikan kondisi ikan bila konsentratnya dirasa terlalu tinggi. Pada poin ketiga ini, PK juga dapat membersihkan media filter yang kita pakai, seperti busa, biofoam, dan sebagainya. Karena media filter busa ini lumayan kotor, pengoksidasian PK ini cukup cepat teman-teman. Tidak sampai 1 jam, air perendamannya akan berubah warna kecoklatan. Agar lebih efektif, setelah dibelah sekali bisa dilakukan perendaman PK kembali. Agar amonia di media filter ini ternetralisir, dan bakteri juga ikutan mati. Saya juga melakukan percobaan pada ikan-ikan kecil saya selain ikan koi. Saya akan menunjukkan seberapa aman penggunaan PK bila konsentratnya tepat. Dengan pemakaian beberapa jenis ikan kecil, agar nggak cuma ikan besar aja yang dipakai PK. Air yang saya pakai ini adalah air kolam yang sedikit berbau, dengan pH dan TDS yang stabil buat ikan. Yang kemudian saya tambahkan PK dengan konsentrat yang aman ya guys. Setelah 3-4 jam, air sudah mulai kecoklatan tanpa saya ganti airnya. Kemudian saya jalankan filter dengan bermodalkan busa putih aja. Setelah semalam, airnya kembali jernih lagi dan tidak ada bau ya guys. Ikan-ikan kecil tersebut pun kondisinya aman guys. Sebagai contohnya juga, saya mempersiapkan wadah dengan takaran air yang berbeda-beda, di mana saya menggunakan air ikan yang kualitasnya kurang bagus, dan kemudian air akuarium yang baru saya ganti airnya, serta air kolam saya, dan kemudian air pump, dan yang kelima ini adalah air hujan ya guys. Setelah penambahan PK dan saya biarin selama 1 hari, ternyata ada perubahan warna pada 3 wadah tersebut, kecuali wadah air pump sama air hujan guys. Walaupun pada wadah air pump ini ada endapan yang coklat ya guys ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa PK ini bereaksi pada amonia, zat-zat ataupun bakteri pada air ya guys. Saya rasa untuk pembahasan PK ini cukup sampai di sini. Bila ada yang ingin sharing pengalamannya ataupun memberikan saran, silakan tinggalkan di komentar ya guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya buat yang baru mampir di channel ini ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat semuanya. Serta saya ucapkan terima kasih dan salam sobi. Sampai jumpa di video berikutnya.